Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, mohon izin, sebenarnya yang berhak berdiri di sini adalah ahli ilmu. Jadi di sini saya pribadi ingin berbagi. Insya Allah tidak lama, semoga yang sedikit ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena lagi-lagi para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bukan karena petunjuk dan pertolongan dari Allah, kita enggak akan mampu melangkah ke masjid ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kurang lebihnya ini saya langsung sampaikan artinya. Ada dua sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ini sholat yang memang sangat berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ma'unah dari Allah, kita nggak akan pernah mampu melangkahkan kaki kita di masjid ini. Maka kita sebagai hamba Allah tidak bosan-bosannya untuk terus bersyukur, berterima kasih sebanyak-banyaknya. Bukan hanya sekedar ucapan, namun kita berusaha memenuhi segala panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana pendahulu kita ketika kehilangan waktu subuh. Suatu ketika pada penaklukan kota Persia, di mana pada saat itu yang dipimpin langsung oleh Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Saat itu posisi muslimin sedang tidak nyaman karena dalam kondisi perang. Dalam terjadinya peperangan tersebut, mau tidak mau pasukan muslimin harus berhadapan dengan pasukan musyrik pada saat itu pada waktu subuh. Antara dua pilihan, menang atau syahid melawan kafir, atau kehilangan waktu subuhnya. Jadi pada saat itu kondisi muslimin dihadapkan dengan dua kondisi yang mulia, jihad di jalan Allah dan jihad untuk mendapatkan waktu subuhnya. Masya Allah, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat terjadinya peperangan melawan Persia tersebut, Allah memberikan kemenangan pada pasukan muslimin. Tentunya apapun ya, fitrah kita sebagai manusia, kalau kita menang seharusnya berbahagia. Kalau kita menang, apapun dalam kondisi apapun, kalau kita menang pasti bahagia. Tapi bagi Imam Abu Ayyub Al-Ansari tidak. Ketika menang melawan pasukan Persia, justru beliau menangis.
bersedih. Kenapa bisa seperti itu? Karena kehilangan keberkahan di waktu pagi. Kenapa? Karena pada saat itu dalam kondisi jihad harus memilih perang ataukah sholat. Perang dulu atau sholat dulu. Karena kondisi sudah terjepit, maka berlaku hukum yang berbeda. Kita mendahulukan yang lebih utama. Sehingga setelah terjadi peperangan, kemudian dilakukan sholat dalam kondisi terlambat. Ini yang membuat Imam Abu Ayyub Al-Ansari menangis sedih karena ketinggalan waktu subuh, ketinggalan waktu keberkahan. Karena kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh itu kalau kita bandingkan dengan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita berpikir dengan rasional kita, cara berpikir kita, materi, ya nggak mungkin. Tapi kalau kita menggunakan iman kita, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah sesuatu yang pasti. Maka beruntunglah Bapak Ibu, kita saat ini di waktu sholat subuh ini, Allah mudahkan hati kita untuk bisa melangkah ke masjid, dan Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Yang pertama tadi, kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Karena berat. Orang munafik itu kita nggak tahu ya. Banyak terjadi kerusakan di tubuh muslimin karena ada orang munafik. Kelihatan membela Islam, tapi di dalam hatinya itu justru ingin merusak Islam. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Kemudian di antara keutamaan salat subuh adalah kita selalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakannya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Nah, kita ini dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang saat ini tidak di masjid, tidak bisa menikmati waktu paginya, kira-kira dapat apa enggak, Bapak Ibu? Kita mungkin barangkali saudara kita menikmati sholat subuhnya di rumah, tapi justru berbeda. Kita yang di masjid Allah lebihkan. Bahkan setiap langkah kita ke masjid ya Bapak Ibu ya, setiap kita melangkah ke masjid, satu langkah itu menghapus kesalahan kita. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak kesalahan yang Allah hapus. Dulu ya kalau para sahabat, kisahnya yang di surah Abasa itu Abdullah bin Umi Maktum. Ini mungkin sebagai dalil ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Kenapa? Pada saat itu Abdullah bin Umi Maktum ketika mau sholat subuh, kondisinya kan Allah uji dengan tidak bisa melihat ya. Jadi sudah sepuh dan kondisi tidak bisa melihat jalan. Intinya buta, mohon maaf. Tapi dengan kondisi seperti itu, beliau masih semangat sholat berjamaah. Dan pada kondisi tertentu, karena tidak ada yang mendampinginya ke masjid, beliau minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya tidak sholat subuh di masjid dengan berjamaah? Mohon izin sholat subuh di rumah. Rasulullah berhenti sejenak. Kemudian bertanya kembali, Ya Abdullah bin Umi Maktum, atasma'un nida? Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah kamu mendengarkan suara azan? Naam ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Kalau begitu, penuhi panggilan tersebut, datangi panggilan tersebut. Nah, inilah yang menjadi salah satu dalil diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Tapi
ada dalil yang lain yang memberikan hukum sunnah, tapi sunnahnya itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dalam kondisi tidak sedang ada uzur, monggo bisa berjamaah bersama keluarga di rumah. Tapi kalau masih ada waktu yang kira-kira kita mampu ke masjid, kita usahakan bisa berjalan ke masjid, kita nikmati langkah demi langkah, kita tadaburi bahwasanya setiap langkah kita ke masjid itu Allah hapus kesalahan-kesalahan kita. Belum lagi ketika kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita salat tahiyatul masjid. Ini kalau kita ngambil waktu subuh ya, Masya Allah. Setelah itu nanti setelah azan kita salat 2 rakaat, itu pahalanya juga luar biasa. Setelah itu nanti kajian seperti ini, kita ngaji bareng-bareng, itu juga Allah tunjukkan lagi, Allah berikan segala macam kebaikan pahala yang terbaik untuk kita semua, dan itu hanya didapatkan oleh kita yang senantiasa membersamai masjid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keutamaan dari salat subuh. Saya singkat sedikit. Jadi bagaimana tadi Imam Abu Ayyub Al-Ansari ketika ketinggalan salat subuh, walaupun dengan kondisi perang kemudian menang, bukan berbahagia tapi malah bersedih karena ketinggalan waktu keberkahan di pagi hari. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita dalam kondisi tersebut, waktu subuh kita ketinggalan, apakah hati kita bisa bersedih seperti beliau, ataukah justru biasa-biasa saja? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi kita untuk terus berbuat baik dan beramal soleh dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairan katsiran. Bila ada yang kurang dari ucapan sampai apa yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.